Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines dengan NIM 20230501010067, Program Studi Ekonomi Syariah kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Kampus IAIN Kendari. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kewirausahaan 2. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi. Definisi kewirausahaan. Mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewirausahaan diartikan sebagai suatu perihal wirausaha, di mana wirausaha yaitu orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Dalam bahasa Inggris, kewirausahaan disebut dengan istilah entrepreneurship, berasal dari bahasa Prancis yaitu entreprendre, yang memiliki arti melakukan sesuatu. Selanjutnya ada manfaat kewirausahaan. Dalam berwirausaha, seseorang akan bertumpu lebih banyak kepada diri sendiri atas perkembangan usaha dan karir yang dimiliki. Terdapat banyak manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh dalam berwirausaha, baik untuk diri sendiri maupun orang lain dan lingkungan sekitar. Beberapa di antaranya antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada manfaat bagi wirausaha. Manfaat bagi wirausaha itu ada 5. Yang pertama, kebebasan. Memiliki kesempatan untuk menjadikan hal yang disukai sebagai salah satu pekerjaan atau karir yang dirancang. Yang kedua, ada menjadi pemeran utama dan berperan penting dalam proses wirausaha dan pengambilan keputusan yang memiliki pengaruh besar dalam organisasi maupun perkembangan usaha itu sendiri. Yang ketiga, ada menentukan arah. Berkesempatan dalam menentukan arah sesuai dengan prinsip yang dimiliki, tidak ada keterikatan terhadap jajaran lain yang lebih tinggi. Dan yang keempat, sebagai medium aktualisasi diri dalam menuangkan dan mengembangkan potensi dengan menghadapi berbagai macam hal baru. Dan yang terakhir, sebagai alat validasi diri baik diri sendiri maupun dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, ada manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan orang-orang terkait. Seiring dengan berjalannya waktu, usaha yang dirintis akan menjadi besar dan memerlukan adanya tim. Dari hal tersebut, wirausaha akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua ada memberikan output, berupa produk dan atau jasa yang dapat memberikan kegunaan atau manfaat tertentu. Dalam membangun usaha, wirausaha ini akan menjawab kebutuhan atau keinginan yang masih diperlukan di pasar. Dan yang terakhir itu ada menjadi wadah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara khusus maupun umum. Jenis usaha yang beragam dapat menjadi potensi wirausaha mendirikan jasa pelayanan dengan skop tertentu. Dan yang ketiga ada manfaat bagi negara. Yang pertama itu berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pembayaran pajak maupun PDB negara. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan pihak-pihak terkait. Dan terakhir, turut memajukan UMKM di Indonesia dengan skala yang meningkat seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada tantangan berwirausaha. Yang pertama, waktu dan tenaga yang diberikan sangat besar, terutama pada awal perintisan usaha. Yang kedua, pilihan usaha yang berbanding lurus dengan modal usaha. Yang ketiga, tanggung jawab yang besar, baik kepada diri sendiri maupun orang-orang yang terlibat. Yang keempat, berhadapan dengan ketidakpastian dan persaingan pasar yang kompetitif. Yang kelima, pendapatan yang tidak stabil dan potensi tidak memiliki keuntungan bahkan dapat mengalami kerugian besar. Dan yang terakhir, yang keenam adalah berpotensi mengalami gagal investasi, usaha, bahkan kehilangan usaha yang dimiliki, secara sebagian maupun menyeluruh. Faktor berwirausaha. Menurut beberapa ahli, seseorang memilih menjadi wirausaha dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama, tidak semua wirausaha lahir dan berkembang mengikuti jalur yang sistematis dan terencana. Seseorang dapat menjadi wirausaha karena dipecat dari tempat bekerja, tertekan, terhina, atau mengalami kebosanan selama bekerja, dipaksa atau terpaksa pindah dari daerah asal, pensiun, perceraian, dan lain sebagainya. Yang kedua, seseorang dapat menjadi wirausaha karena termotivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Seseorang masuk ke dalam dunia wirausaha diawali karena adanya kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan muncul karena adanya perbedaan dan ketidakseimbangan
tertentu pada individu yang bersangkutan. Karena kebutuhan tersebut mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam mencapai tujuan, yaitu mempertahankan dan memperbaiki kelangsungan hidup. Ketiga, menjadi wirausahawan karena memutuskan untuk menjadi wirausaha. Sebelum mengambil keputusan terjun ke dalam dunia wirausaha, seseorang terlebih dahulu melakukan pertimbangan-pertimbangan. Jika seseorang mengambil keputusan menjadi wirausaha, maka dia akan menyelaraskan tindakan dengan keputusannya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjadi seorang wirausaha tidak harus memiliki faktor genetik. Keberhasilan dalam menjadi wirausaha tentu akan lebih cepat apabila didukung oleh faktor lingkungannya. Dan yang keempat, ada menjadi wirausaha karena ada harapan untuk memperoleh hasil atau outcome ekspektasi. Keyakinan seseorang mengenai hasil yang akan diperolehnya jika ia melaksanakan sesuatu perilaku tertentu. Profesi wirausaha akan memberikan insentif yang sesuai dengan keinginannya, tentunya dengan melaksanakan tugas-tugas sebagai wirausaha. Selanjutnya ada motivasi dalam berwirausaha. Mari kita bahas tentang definisi motivasi. Secara bahasa, kata motivasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang berarti dorongan atau penggerak. Selanjutnya, diserap dalam bahasa Inggris, motives, yang berarti pemberian alasan, motif atau sebab seseorang dalam melakukan sesuatu. Sandrock turut mendefinisikan motivasi itu sebagai suatu proses yang memberikan semangat, arahan, serta kegigihan. Adapun menurut Wajo Sumijo, motivasi merupakan proses psikologi yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, serta keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Selanjutnya ada tipe-tipe motivasi, terbagi dalam dua jenis. Yang pertama, ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang mengarah kepada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, dalam hal ini wirausahawan. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang mengarah pada faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang, dalam hal ini wirausahawan. Teori-teori motivasi. Teori konten motivasi atau konten teoris merupakan teori yang mengulas tentang penyebab perilaku dan atau kebutuhan seseorang sebagai motivasi dalam bertindak. Dalam hal ini ada 3 teori. Yang pertama itu teori X, teori Y, MC Gregor. MC Gregor merumuskan 2 pandangan kontras terkait asumsi tentang sifat manusia, yakni teori X dan Y. Teori X adalah teori yang memiliki pandangan pesimis tentang pekerja, mengemukakan bahwa pekerja itu tidak menyukai pekerjaan, harus selalu dipantau, dan hanya dapat dimotivasi dengan penghargaan atau hukuman. Sedangkan teori Y adalah seperangkat asumsi modern yang memiliki pandangan positif tentang pekerja, yang menjelaskan bahwa para pekerja itu memiliki komitmen yang kuat, bertanggung jawab, dan kreatif. Yang kedua, ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan menyatakan bahwa motivasi adalah fungsi dari 5 kebutuhan dasar. Ada fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Yang ketiga ada teori motivasi Herzberg. Frederick Herzberg mengemukakan 2 teori faktor. Pertama, kepuasan kerja yang berpengaruh positif terhadap prestasi dan semangat kerja. Kedua, ketidakpuasan kerja. Selanjutnya, terdapat perbedaan antara motivator dengan faktor-faktor pemeliharaan. Motivator itu berpengaruh pada peningkatan kepuasan kerja yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap prestasi. Sedangkan faktor pemeliharaan berperan untuk dapat mencegah penurunan semangat kerja. Selanjutnya ada metode berpikir Betska. Seorang wirausaha atau pengusaha berpikir secara berbeda dari non-pengusaha. Seringkali pengusaha ini dihadapkan dengan situasi tertentu dengan berbagai risiko, tekanan waktu, dan lingkungan yang tidak pasti. Dalam hal ini, terdapat metode cara berpikir Betska menjadi hal yang penting untuk dapat diterapkan. Jadi, berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut. Pertama itu ada B, bricolage. Kata bricolage berasal dari bahasa Prancis yang dapat diartikan lakukan sendiri. Teori bricolage dikemukakan oleh Claude Lévi-Strauss pada tahun 1962 yang merupakan antropolog berkebangsaan Perancis. Dalam hal ini, bricolage itu dapat diartikan sebagaimana seorang wirausaha dalam mengambil tindakan dengan mengkombinasikan sumber daya yang dimiliki dengan masalah serta peluang baru. Kedua, effectuation. Terdapat 5 prinsip dalam menerapkan effectuation menurut Saras de Sarasvat. Antara lain,
Yang pertama itu ada mulai dari diri sendiri. Yang kedua, pengorbanan yang masuk akal. Ketiga, membuat rajutan acak. Keempat, siap berubah dan adaptasi. Dan kelima, berani memegang kendali. Selanjutnya yang ketiga itu ada TS atau Think Structurally. Membentuk peluang tentu membutuhkan lompatan yang kreatif, di mana dihasilkan dari sumber pengetahuan yang sudah ada. Salah satu contohnya, yaitu dari lompatan kreatif itu adalah pengetahuan tentang pasar baru dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Dan yang keempat ada CA atau Cognitive Adaptability. Adaptasi kognitif dapat diartikan sejauh mana wirausahawan dinamis, fleksibel, mengatur diri sendiri, serta terlibat dalam proses menghasilkan kerangka kerja yang berfokus pada perubahan di lingkungan dan kemudian bertindak berdasarkan perubahan yang terjadi. Adapun kerangka keputusan disusun berdasarkan pengetahuan tentang masyarakat dan situasi untuk membantu memahami apa yang sedang terjadi. Wirausaha yang memiliki adaptabilitas kognitif baik memiliki kemampuan atas beberapa poin berikut. Antara lain, yang pertama ada beradaptasi, kreatif, dan mengkomunikasikan alasan di balik respon tertentu. Selanjutnya ada karakter wirausaha. Yang pertama ada sifat instrumental. Wirausaha dalam berbagai situasi selalu memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungannya untuk mencapai tujuan pribadi dalam berusaha. Wirausaha memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungannya dipandang sebagai alat atau instrumen tujuan pribadi. Yang kedua ada sifat prestatif. Wirausaha dalam berbagai situasi selalu tampil lebih baik, lebih efektif dibandingkan dengan hasil yang dicapai sebelumnya. Wirausaha selalu berbuat lebih baik, tidak pernah puas dengan hasil yang dicapai sekarang, dan selalu membuat target yang lebih baik dan lebih tinggi dari sebelumnya. Yang ketiga ada sifat keluasan bergaul. Wirausaha selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dalam berbagai situasi hubungan antar manusia. Wirausaha selalu aktif bergaul, membina persahabatan, dan mencari sahabat baru, serta berusaha untuk dapat terlibat dengan mereka yang ditemui dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat ada sifat kerja keras. Wirausaha selalu terlibat dalam situasi kerja, tidak mudah menyerah sebelum pekerjaan selesai. Wirausaha mengutamakan kerja dan mengisi waktu yang ada dengan perbuatan yang nyata untuk mencapai tujuan. Keterlibatannya dalam kerja karena tidak mau berpangku tangan saja dan lebih nyaman bila terlibat dalam pekerjaan nyata. Dan yang kelima ada sifat keyakinan diri. Wirausaha selalu percaya kepada kemampuan diri, tidak ragu-ragu dalam bertindak, bahkan memiliki kecenderungan untuk melibatkan diri. Selanjutnya nomor 6, sifat berani pada risiko. Wirausaha selalu memperhitungkan potensi keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan mencapai tujuan berusaha. Dengan keberanian mengambil risiko yang diperhitungkan, seorang wirausaha tidak takut menghadapi situasi yang tidak menentu, di mana tidak ada jaminan keberhasilan. Segala tindakannya diperhitungkan dengan cermat, selalu membuat antisipasi adanya hambatan-hambatan. Dan yang ketujuh ada sifat swakendali. Wirausaha dalam menghadapi berbagai situasi selalu mengacu pada kekuatan dan kelemahan pribadi, serta batas-batas kemampuan dalam berwirausaha. Wirausaha selalu menyadari benar bahwa melalui pengendalian diri, maka kegiatan-kegiatannya dapat lebih terarah pada pencapaian tujuan. Yang kedelapan ada sifat inovatif. Wirausaha selalu mendekati berbagai masalah dalam berusaha dengan cara-cara baru yang lebih bermanfaat, terbuka untuk gagasan, pandangan, dan penemuan baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerjanya. Tidak terpaku pada masa lalu, tetapi selalu berpandangan ke depan untuk mencari cara-cara baru atau memperbaiki cara-cara yang biasa dilakukan orang lain untuk peningkatan kinerja. Dan yang kedelapan ada sifat kemandirian. Wirausaha selalu berusaha mengembalikan perbuatannya sebagai tanggung jawab pribadi. Keberhasilan dan kegagalan merupakan konsekuensi pribadi. Dia lebih senang bekerja sendiri, menentukan dan memilih cara kerja yang sesuai dengan dirinya. Ia dapat saja bekerja dalam kelompok selama mendapatkan kebebasan bertindak dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada strategi menumbuhkan karakter wirausaha. Langkah-langkah untuk menumbuhkan jiwa wirausaha antara lain berupa yang pertama itu ada komitmen pribadi. Menumbuhkan jiwa wirausaha dan menjadi wirausaha bisa ditandai dengan adanya komitmen pribadi.
untuk menjadi pribadi yang unggul dan lebih memaksimalkan potensi diri sehingga dapat mencapai sesuatu yang diinginkan. Untuk menjadi pribadi unggul, Anda dapat mengubah dan memprogram ulang kebiasaan-kebiasaan Anda, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan Anda. Semua diarahkan untuk menjadi wirausaha yang jauh lebih unggul dan lebih baik. Yang kedua ada lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Dorongan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dapat berasal dari lingkungan pergaulan, teman, keluarga, dan sahabat. Bersama mereka, Anda dapat berdiskusi tentang peluang-peluang usaha dan berbagai masalah yang dihadapi serta cara-cara mengatasinya. Anda dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari mereka sehingga Anda mempunyai semangat dan kemampuan untuk menaklukkan keterbatasan dalam wirausaha. Dan yang ketiga ada pendidikan dan latihan. Menumbuhkan jiwa wirausaha juga dapat diperoleh dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Mereka mendapatkan pembelajaran kewirausahaan yang praktis dan contoh-contoh kasus yang menarik sehingga membangkitkan minat untuk berwirausaha. Kewirausahaan bisa dibentuk melalui proses belajar. Keempat ada keadaan terpaksa. Banyak orang yang sukses berwirausaha karena dipaksa oleh keadaan. Pada awal usahanya, ini hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. Tetapi karena usahanya yang gigih, kerja keras, tidak gampang menyerah dan berputus asa, akhirnya karakter wirausaha tumbuh dalam dirinya dan menjadi wirausaha yang sukses. Dan yang kelima itu ada proses berkelanjutan. Karakter wirausaha juga dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam berbagai kegiatan wirausaha. Karakter wirausaha terbentuk dari suatu proses berkelanjutan dalam kegiatan berwirausaha. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.